Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan jumlah pasien yang positif terpapar virus corona di Indonesia ini bertambah sehingga total warga Indonesia yang diketahui COVID-19 tak pandang bulu, baik kaya maupun miskin, raja, pangeran, konglomerat hingga rakyat yang melarat terkena penyakit ini. Tak helak di Indonesia, negara keempat terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 260 juta orang menjadi sasaran empuk COVID-19. Indonesia harus waspada dan menyiapkan tes COVID-19 sebanyak-banyaknya secara masif. Kita harus belajar dari negara yang berhasil menekan laju penderita COVID-19 dan belajar dari Amerika maupun Italia yang lengah, yang lonjakannya tak terkendali. Maka pemerintah perlu transparansi dan keterbukaan mengenai sebaran dan jumlah positif COVID-19. Jangan ada yang disembunyikan atau bermanuver politik di tengah bencana. Mereka tidak menganggap remeh, khawatir merosotnya pariwisata, ekonomi maupun apa. Itu bukan menjadi alasan yang bijak dalam mengatasi wabah ini. Nyawa rakyat Indonesia jauh lebih berharga dari sekedar ekonomi maupun merosotnya pariwisata. Bicara tentang lockdown, kita harus pantas berikan acungan jempol kepada Presiden Ghana Nana Akufo-Addo. Beliau mengatakan, kami tahu cara menghidupkan kembali ekonomi, yang kami tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia. Kebijakan harus tersentral, sosok pemimpin bangsa menjadi teruji dan sorotan di tengah wabah ini. Jangan sampai kebijakan masing-masing sendiri-sendiri tiap daerah unilateral melakukan lockdown atau karantina wilayah masing-masing tiap daerah harus bersatu dalam satu komando. Kita wajib mengambil pelajaran dari sosok Khalifah Umar bin Khattab di saat terjadi wabah Taun Amawas, karena wabah ini bermula dari Amawas sebelah barat Yerusalem, Palestina. Menurut ahli sejarah, sekitar 30.000 orang meninggal dunia dalam wabah ini. Ketika rombongan Khalifah Umar bin Khattab akan pergi ke negeri Syam, maka mengurungkan niatnya dan kembali ke Madinah setelah bermusyawarah. Bahkan keputusan khalifah ini didebat oleh Abu Ubaidah. Beliau mengatakan seolah-olah akan lari dari takdir Allah. Maka Umar bin Khattab memberikan perumpamaan mengembala unta di lahan yang tandus dan di lahan yang kering. Ketika kita membawa unta itu ke lahan yang subur, maka itu pun takdir. Maka ikhwatul iman, saudaraku yang dimuliakan Allah, Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis Rasulullah tentang lockdown. Idza sami'tum ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Hadis muttafaq alaih. Apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedangkan kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Maka ikhwatil iman, saudaraku yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab pun melakukan upaya penyelamatan, memikirkan kondisi bagaimana menyelamatkan umat saat itu. Bahkan gubernur saat itu Abu Ubaidah meninggal dunia, digantikan oleh Mu'ad bin Jabal pun meninggal dunia. Maka Ammar bin As ditunjuk sebagai gubernur, mengambil kebijakan yang sangat strategis dengan konsep social distancing. Beliau memerintahkan agar kaum muslimin berpencar dan pergi ke gunung dan saling menjauh satu sama lain. Sampai Ammar bin As berkata kepada rakyatnya, wahai manusia, sesungguhnya wabah ini terjadi seperti api yang menyala, semakin dahsyat jika bahannya berkumpul. Hendaklah kalian menyebar tinggal di gunung-gunung. Mustad Ahmad nomor 1697. Demikianlah Islam mengatur sistem lockdown dan social distancing. Semoga Indonesia maupun rakyat dunia keluar dan terbebas dengan pertolongan Allah dari COVID-19.